Puji Tuhan, salam Bapak Ibu, senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada saat ini. Kita akan masuk dalam ibadah, kita rindukan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam sepanjang kebersamaan kita walaupun keberadaan kita berbeda. Bapak Ibu Saudara, tetapi iman kita, roh Allah menyatukan kita di dalam pengharapan, di dalam persekutuan dengan Dia. Mari kita akan berdoa, menyerahkan seluruh ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bapa, kami mengucap syukur kami dapat dipersatukan oleh karena kasih Tuhan. Walaupun dalam tempat yang berbeda, namun roh Allah ada bersama-sama dengan kami. Dan kami mohonkan kehadiran-Mu Tuhan dalam ibadah kami. Kami rindukan berkat Tuhan, lawatan Tuhan, kasih setia Tuhan melimpah atas ibadah kami. Terima kasih Bapa. Kami mulaikan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan menyanyi bersama, bersukacita bersama. Karena Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah, Allah yang sudah menang. Dia mati menebus dosa kita, Dia bangkit mengalahkan maut, dan Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya, dan Dia akan datang kembali menjemput kita semua yang percaya dan setia kepadanya. Kita mau katakan kita orang-orang yang menang, haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saudara di rumah kita bersukacita, haleluya. Ku menang. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik, Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik, Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya. Kita orang-orang yang dimenangkan, kita orang-orang yang dibebaskan, kita orang-orang yang dipulihkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita masih dalam nuansa ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam janjinya Dia akan memberikan penolong bagi kita. Mari kita melihat perikop itu mengingat kembali peristiwa kenaikan Tuhan ke surga. Saya akan bacakan di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama mulai ayat yang ke-6 sampai yang ke-11 ya. Mari Bapak Ibu Saudara bisa buka Alkitab kita semua dari Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6 sampai yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian,
terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, puji Tuhan ya, itulah kisah yang tercatat dalam firman Tuhan dan disaksikan lebih dari 500 orang ya, melihat bagaimana pemandangan yang sangat spektakuler. Yesus naik ke surga, tetapi ada janji yang kita sudah dengar, dia akan datang kembali. Nah, masa penantian inilah yang kita perlu dengar pada pagi hari ini. Dari dia naik ke surga dan dia akan datang kembali. Masa yang kita tidak tahu, tetapi kita membutuhkan dan sangat membutuhkan. Firman Tuhan katakan ya, penolong yang akan menyertai kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan, tema yang saya berikan, mengapa kita memerlukan seorang penolong. Ya, puji Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 15 dan 16 menulis demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak Ibu Saudara, demikian kita melihat bahwa masa transisi, masa penantian ya Bapak Ibu Saudara, masa penantian dari kenaikan dan dia datang kembali, ada satu perintah yang Tuhan berikan bagi kita. Kamu menuruti segala perintahku. Terus aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 15 dan 16 ini sangat terkait sekali. Kita diminta menuruti segala perintah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berikan kita penolong. Itu ya, kaitan pasal ayat 15 dan 16 Bapak Ibu Saudara. Kalau saya bertanya kepada saudara, apakah engkau mengasihi Tuhan? Pasti ya kita akan jawab, oh saya mengasihi Tuhan. Petrus pernah ditanya ya 3 kali malah, Petrus apakah kau mengasihi aku? Ya 3 kali pun dia menjawab, aku mengasihi engkau. Tetapi pada pertanyaan yang ketiga ada situasi yang sangat jujur ya. Nah saudara, pada saat ini pertanyaan ini juga ke saudara dan saya, apakah saya mengasihi Tuhan? Apakah saudara mengasihi Tuhan? Ya. Ada banyak lagu yang mengungkapkan saya mengasihi Tuhan. Dan saya tentu bisa menyanyikan itu, saudara pun bisa menyanyikan itu ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Oh mantap saudara ya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku. Ya. Ada lagi itu lagu Yesus aku cinta kepadamu. Yesus aku cinta kepadamu. Oh luar biasa saudara ya. Tapi bagaimana dengan gaya hidup kita? Bagaimana dengan perilaku kita sehari-hari? Apakah sudah menggambarkan pribadi yang mengasihi Tuhan? Oh Pak Pendeta bagaimana standarnya orang mengasihi Tuhan? Oke, saya mau kasih tahu. Secara pribadi dulu, secara itu yang tersembunyi orang lain tidak tahu. Bagaimana saat teduhmu dengan Tuhan? Bagaimana romantismu dengan Tuhan? Bagaimana hubungan keintimanmu dengan Tuhan? Ya. Engkau bilang aku mengasihi. Saya mau tanya,
Waktu-waktu romantismu satu hari, berapa banyak kau berikan dengan Tuhan secara pribadi tanpa orang lain melihat? Waduh, saya sibuk Pak Pendeta. Dari pagi saya bangun buru-buru takut terlambat ya. Kemudian saya kerja ini, oh tiba-tiba sudah malam capek tidur. Nah, sekarang stay at home, banyak waktu di rumah. Ya. Gimana waktumu? Oh banyak alasan lagi. Aduh saya pusing memikirkan ini sehingga walaupun saya di rumah saya kerja keras untuk mencukupkan ini dan sebagainya. Ya, banyak alasan tetapi ketika kita menyanyi suara kita bagus dengan penuh ekspresi. Ya. Yesus aku cinta. That's okay, tetapi bagaimana realita gaya hidup kita yang secara pribadi dulu? Adakah kita punya waktu pribadi hanya untuk menyembah Dia, mengungkapkan betapa baiknya Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, betapa heran. Ya. Dan orang lain tidak melihat, tidak perlu mengetahui waktu romantismu dengan Tuhan. Engkau baca Alkitab, engkau menyembah Tuhan, engkau memuji Tuhan. Ini bukti saudara ya, kecintaan kita mengasihi Tuhan. Tuhan minta lakukan segala perintahku. Maria diberikan stempel waktu, tempat yang terbaik, orang lain tidak akan mengambilnya. Ya memang saudara ya, orang lain tidak akan mengambil posisi gitu saudara. Karena apa? Posisi itu menjemukan, membosankan kalau tidak ada cinta. Ya, kalau nyanyi di panggung, main musik dan sebagainya orang lain berebut ingin. Ya. Tetapi ketika Maria duduk di bawah kaki Tuhan, Yesus mengatakan apa? Tempat itu tidak akan diambil darinya. Tempat-tempat itu yang Tuhan ingin lihat saudara. Nah ya. Secara pribadi apakah saudara dan saya sudah menampilkan gaya hidup mengasihi Tuhan yang tadi? Punyakah cukup waktu kita menyendiri dengan Tuhan, menyembah Dia, baca isi hatinya Tuhan lewat firman Tuhan ya. Jangan minta pewahyuan, Tuhan aku minta wahyumu. Jangan saudara, baca aja Alkitab saudara akan dapatkan hikmat, saudara akan dapatkan tuntunan. Ini ya, lakukan segala perintah Tuhan. Nanti firman Tuhan akan menuntun kita hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup menjadi berkat, hidup yang memberitakan Injil, hidup yang menjadi saksi. Ini segala perintah Tuhan saudara. Dari firman Tuhan. Kemudian yang kedua, yang kelihatan bagaimana hubungan sosial kita di tengah-tengah rumah tangga kita saudara ya. Apakah kita sudah dinikmati sebagai sebuah garam di tengah-tengah keluarga? Apakah di tengah-tengah keluarga kita sudah dinikmati sebagai suatu terang? Garam dan terang itu perintah, saudara ya. Sebab dikatakan kalau tidak jadi garam, hidup kita akan dibuang, saudara. Tidak ada artinya kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu perintah, saudara ya. Kemudian kita keluar lagi, bagaimana warna hidup kita di tengah komunitas kita. Di tengah-tengah komunitas sebagai pegawai negeri, sebagai profesional, sebagai karyawan. Ya saudara, bagaimana? Apakah kita menggambarkan pribadi yang mengasihi Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan terpancar dari hidup kita. Ini perintah saudara, supaya kita bisa menjadi saksi. Ya. Orang akan menanyakan sesuatu yang orang lihat lain dari hidup kita, sehingga kita menjadi saksi bahwa Yesuslah yang mengerjakan itu dalam hidup kita. Ini perintah saudara. Beritakan Yesus, beritakan nama Yesus, beritakan Injil, ini perintah juga saudara. Segala perintahku saudara. Kalau kamu mengasihi aku, kamu pasti menuruti segala perintahku. Ini sudah satu hukum saudara. Kaitan yang tidak bisa lepas. Nah pertanyaannya saudara ya, apakah kita mampu? Itulah yang dijawab di ayat yang ke-16.
Tuhan akan minta kepada Bapa untuk Dia memberikan kita seorang penolong agar kita dapat melakukan perintah Tuhan. Inilah peran daripada penolong itu. Dikatakan apa? Supaya ia menyertai. Menyertai bukan saja dia ada bersama kita tanpa bereaksi, tidak. Dia bersama kita, menolong kita, memampukan, bekerja sama dengan kita, saudara. Kan ini media, saudara ya. Saudara akan minta maaf kepada orang, ya media dengan tubuh kita. Tetapi rohnya memampukan, memberikan kekuatan untuk kita melakukan. Roh Kudus memberikan kekuatan untuk menangkal dosa, keinginan dosa. Roh Kudus memberikan kekuatan untuk kita hidup dalam kebenaran. Untuk kita hidup dalam perdamaian. Roh Kudus memampukan kita untuk menolak keinginan dosa. Itulah yang kita perlukan, penolong itu. Perannya dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan Roh Kudus. Dituliskan menyertai kita selama-lamanya. Inilah waktu penantian kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Itulah sebabnya mengapa orang Kristen, orang percaya, siapapun butuh penyertaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus bukan hanya kisah pada waktu zaman rasul-rasul, tidak. Menyertai kamu selama-lamanya. Berarti untuk saudara dan saya yang ada sekarang ini juga itu perlu Roh Kudus. Itulah sebabnya ya kita sangat membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kita. Supaya kita dapat mengasihi Tuhan. Sehingga kita dapat melakukan segala perintahnya. Amin. Ya saudara. Sebab itu mari. Sebuah pujian membawa kita. Serahkan hidupmu padanya. Serahkan semua persoalanmu. Ya, serahkan kepada Yesus. Dia tahu Roh Kudus itu dia mau tinggal dalam hidup saudara dan saya. Dia mau menyertai saudara dan saya. Dia memampukan kita. Dia menolong kita. Jadi bolanya ada di tangan saudara sekarang ya. Ketika saudara buka pintu hatimu, serahkan hidupmu pada Tuhan dan biarkan Roh Kudus memimpin kamu. Memimpin kita semua. Kita akan menikmati penyertaan Dia. Haleluya. Haleluya. Menyadari ketidakmampuan kita saudara ya. Mari kita dengan pujian ini membawa hidup kita serahkan dalam pimpinan Tuhan. Mari bersama-sama saya ajak kita menyanyi. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam tangannya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam tangannya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia
Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Ada sukacita, ada damai sejahtera ketika kita melakukan perintahnya, ya Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan dimampukan jika Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya. Mari undang Dia dalam hidup saudara dan saya. Roh Kudus, inilah hidupku, bertahta dan berotoritaslah dalam hidupku. Itulah yang memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan akhiri persekutuan kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, yakinkanlah bahwa saudara dan saya sangat membutuhkan penolong itu. Biarlah sepanjang perjalanan hidup kita berikan otoritasnya Dia. Lebih utama Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Undang Dia. Dan kiranya Roh Kudus selalu menyertai saudara dan saya untuk kita dimampukan melakukan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saudara kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Arahkanlah kedua tangan dan iman kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan boleh menikmati persekutuan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Menyadari kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Kami perlu penolong itu yang akan menyertai kami untuk kami dapat mengasihi-Mu Tuhan, melakukan firman-Mu. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Diberkatilah kami seluruh umat Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Kami mohonkan berkat-Mu mengalir atas kami. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami, bahkan pimpinan penyertaan, kekuatan penghiburan, sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai kita. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu, terimalah berkat Tuhan atas buah-buah nikahmu, terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas ibadah, pengabdian, pelayanan, bahkan persembahan yang sudah dipersembahkan bagi Tuhan. Diberkatilah kembali, berlipat-lipat ganda, baik jasmani dan rohani, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah-Mu, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tetaplah hidup dalam pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus, kita dimampukan mengasihi Dia. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.